CN, kembali lagi bersama saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro USD melonjak tajam di atas 1.0500 untuk pertama kalinya dalam seminggu dan memperpanjang kenaikannya untuk hari ketiga berturut-turut setelah kenaikan The Fed pada hari Rabu sore. Pada saat penulisan, Euro USD diperdagangkan di 1.0552. Ekuitas US jatuh di antara 2.40% dan 4.98%. Data perumahan US yang lebih lemah dari perkiraan memicu kembali kekhawatiran resesi karena lebih banyak bank sentral ditambahkan ke daftar bank yang memperketat kondisi moneter. Pada hari Kamis, Bank of England atau BOE menaikkan suku bunga sebesar 25 bps, sementara Swiss National Bank menaikkan 50 bps. Kita beralih ke USD JPY. Dewan Kebijakan Moneter Bank of Japan atau BOJ mengakhiri pertemuan tinjauan pada hari Jumat dan memutuskan untuk membiarkan pengaturan kebijakan moneternya tidak berubah. Mempertahankan suku bunga di 10 bps sambil mempertahankan target imbal hasil GDP 10 tahun di 0.00%. Pemungutan suara BOJ adalah 8:1. BOJ membiarkan pedoman ke depan pada suku bunga dan bias kebijakan tidak berubah dengan alasan bahwa mereka mengharapkan suku bunga kebijakan jangka pendek dan panjang untuk tetap pada tingkat sekarang atau lebih rendah. Yang tertekan oleh pengumuman BOJ mendorong pasangan USD JPY melewati level 134.00. Kita beralih ke pasangan GBP USD. Pasangan GBP USD menyaksikan pemantulan short covering pada hari Kamis lalu dan rally hampir 150 pips di area 1.2040 atau terendah harian yang disentuh setelah keputusan kebijakan Bank of England atau BOE. GDP mencapai puncaknya pada hari Kamis lalu di sekitar 1.2408. Ekspektasi bahwa BOE akan memilih pendekatan yang lebih bertahap untuk menaikkan suku bunga di tengah kekhawatiran resesi. Latar belakang fundamental mendukung pedagang bearish menunjukkan bahwa setiap kenaikan berikutnya beresiko gagal dengan cepat. Akan lebih bijaksana untuk menunggu sebelum mengkonfirmasi pasangan GDP USD telah membentuk dasar jangka pendek. Kita beralih ke AUD USD. AUD USD menerima penawaran jual untuk mempengaruhi rendah intraday di sekitar 0.7030, menghentikan tren naik 2 hari sambil mundur dari puncak mingguan. Dengan demikian, pasangan barometer resiko menggambarkan ketidakjelasan pasar serta rebound dolar US. Di tengah sesi Asia yang tenang pada hari Jumat lalu, indeks dolar US atau DXY pulih dari mingguan di dekat 103.40 ke 104.00 paling terakhir. Alasan ini dapat diartikan dengan kekhawatiran pasar bahwa agresi bank sentral dapat memicu resesi global. Kita beralih ke kategori metals. XAU USD Bank Sentral Global menunjukkan tekad mereka untuk mengatasi monster inflasi minggu lalu. Dengan The Fed dan S&P melakukan kenaikan suku bunga yang besar, menyalakan kembali kekhawatiran resesi. Aset yang sensitif terhadap resiko sangat terpukul, sementara safe haven juga gagal memanfaatkan suasana pasar yang suram karena imbal hasil Treasury US turun tajam. Aksi jual dalam dolar membantu harga emas memperpanjang perputaran pasca The Fed. Technical Confluence Detector menunjukkan bahwa harga emas sedang menguji tawaran beli di sekitar 1.844 di mana SMI 10 satu hari bertepatan dengan Fibonacci 61.8% selama 1 minggu. Kita beralih ke futures. WTI, harga minyak mentah WTI memudar dari pemantulan hari sebelumnya dari level terendah 2 minggu karena penjual menyerang di sekitar 114.00. Selama sesi hari Jumat, emas hitam mendukung pembaharuan beragam di pasar minyak dan dolar US lebih lemah untuk rebound pada hari sebelumnya. Namun desas-desus seputar pertemuan Menteri Energi US Jennifer Granholm dengan para penyuling minyak minggu depan menjadi pertimbangan
Kesiapan Rusia untuk meningkatkan produksi minyak pada bulan Juli nanti bergabung dengan tekad negara untuk mempertahankan skema minyak untuk rubel agar pembeli minyak tetap berharap. Kita beralih ke stok. Amazon. Penjualan tahunan besar Amazon Prime Day akan kembali digelar pada 12 dan 13 Juli nanti. Acara ini juga merupakan pendorong pendapatan yang besar untuk situs retail lainnya yang sering menawarkan diskon bersaing kepada konsumen. Tahun lalu, total penjualan e-commerce selama acara belanja tersebut selama 2 hari mencapai 11 miliar dolar menurut Adobe Analytics. Angka ini bahkan lebih tinggi dari total Cyber Monday pada 2020 lalu. Meskipun itu mewakili periode 24 jam daripada 48 jam, penjualan Amazon dimulai pada pukul 3 pagi waktu bagian timur pada 12 Juli nanti dan berlangsung selama 48 jam di beberapa negara termasuk Polandia dan Swedia untuk pertama kalinya. Saham Amazon lebih rendah di sekitar 4.01 atau minus 3.72%, ditutup di sekitar 103.66 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke AXP. Pekan lalu, saham perusahaan pembayaran dan kredit American Express atau AXP minus 5.96% diperdagangkan di sekitar 10% lebih rendah pada hari Kamis lalu karena pasar mencerna kenaikan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini dan prospek ekonomi tentunya. The Fed secara signifikan menaikkan suku bunga pinjaman sebesar 0.75% pada hari Rabu lalu. Laporan inflasi yang lebih panas dari perkiraan untuk bulan Mei memaksa badan tersebut untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Utang bergulir yang sebagian besar merupakan utang kartu kredit terus bertumbuh dengan baik di bulan April lalu. Tetapi tanda-tanda bahwa belanja konsumen juga mulai melambat karena inflasi yang terus berlanjut dan biaya utang yang naik. Saham AXP lebih rendah 8.72 atau minus 5.96%, ditutup di sekitar 137.50 pada hari Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi pasar minggu lalu. Bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin, 20 Juni. RBA Government Lowy will speech dan PPI month over month May Jerman di sekitar 1.7% dari sebelumnya di 2.8%. Dan pada hari Selasa 21 Juni, RBA Government Lowy will speech again dan RBA meeting minutes. Retail sales month over month April Kanada di sekitar 0.7% dari sebelumnya di 0%. Existing home sales May US di sekitar 5.3 miliar dari sekitar 5.61 miliar. Dan pada hari Rabu 22 Juni, BOJ Monetary Policy Meeting Minutes. Inflation rate year over year UK di sekitar 9%. Angka ini sama dengan sebelumnya ECB Non-Monetary Policy Meeting. Dan inflation rate year over year Kanada di sekitar 7% dari sebelumnya di 6.8%. Dan pada hari Kamis 23 Juni, ECB General Council Meeting, initial jobless 18 June US di sekitar 227K dari sebelumnya di 229K. Dan Global Manufacturing PMI flash June US di sekitar 56 dari sebelumnya di 57. Dan pada hari Jumat 24 Juni, the Fed Bank Stress Test Result and Inflation Rate year over year May Japan di sekitar 2.3% dari sebelumnya di 2.5%. Retail sales month over month UK di sekitar minus 0.3% dari sebelumnya di 1.4%. New home sales May US di sekitar 0.585 million dari sebelumnya di 0.591 million. Dan yang terakhir Europe Council Meeting. Itu dia week ahead atau prediksi dari kondisi market minggu depan. Dan untuk Maxian yang ingin melihat detail dan informasi terkini, langsung saja mengunjungi sosial media kami ya. Saya Sania, pamit undur diri. Sampai jumpa Maxian.